Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Mintis? Kembali bersama dengan saya Amelia Subandi. Masih dengan Ngobras, ngobrol asik dan sehat. Tentunya masih bersama dengan podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo. Nah Sobat Mintis, kita punya tema menarik untuk hari ini ya. Ini khusus bagi mungkin yang saat ini ibu hamil, atau mungkin yang sedang merencanakan kehamilan, atau mungkin yang sudah hamil dan tinggal menunggu kelahiran. Ini dia, kita punya tema menarik yaitu ASI seret, ASI ndak lancar, ini solusinya. Nah tentunya dengan narasumber yang sudah berkompeten. Kita sapa terlebih dahulu beliaunya. Assalamualaikum Mbak Diah Agni Kusuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau biasa dipanggil Mbak Ine ya. Ya. Mbak Ine ini sehari-harinya beliau bertugas di Puskesmas Pajarakan. Iya. Sebagai bidan desa di Desa Sukomulyo. Oh, bidan desa di Desa Sukomulyo. Nah, Mbak Ine ini punya kita saat ini punya tema menarik nih Mbak Ine gitu ya. Ini juga menjadi informasi bagi ibu hamil yang mungkin akan melahirkan. Sebenarnya ini Mbak, apa saja sih manfaat, kita ulas dulu terlebih awal-awal ini, manfaat pemberian ASI khusus bagi bayi usia 0 sampai 6 bulan. ASI itu sangat bagus untuk bayi karena sudah sesuai dengan kebutuhannya, terutama manfaat ASI untuk bayi itu untuk sistem kekebalan tubuh bayi, untuk mencegah bayi tidak mudah sakit, akan membentuk ikatan kasih sayang sama ibu, dan akan untuk perkembangan, untuk kecerdasan otaknya, untuk ASI juga untuk bayi, terutama untuk membentuk perkembangan kognitif lebih cepat daripada dengan susu formula. Terus ASI itu juga ternyata ASI itu membentuk sejak dini untuk bayi, untuk membentuk rasa percaya diri. Oh iya? Iya, benar. Jadi dia sudah akan untuk rasa percaya dirinya mulai awal. Mulai dari usia 0 sampai 6 bulan itu. Sudah menghisap ASI ibu, dia akan dengan ikatan batin, rasa kasih sayang, dan pola asuh asahnya itu akan semakin lebih cepat dibanding perkembangannya lebih cepat dibandingkan dengan bayi yang sufor. Memang membentuk rasa percaya dirinya itu. Sebegitu istimewanya ya ASI ya Mbak ya. Oke. Selanjutnya, apakah ASI eksklusif ini hanya penting diberikan pada bayi sejak usia 0 sampai 6 bulan saja, atau di atas 6 bulan sudah bisa digantikan dengan sufor dan diberi makanan atau minuman tambahan? ASI eksklusif itu memang 0 sampai 6 bulan. Tapi lebih bagusnya lagi karena sampai usia dilanjutkan sampai usia 2 tahun, karena kan untuk mencegah, sekarang kan sudah tren ya stunting lah, itu yang nomor pertama. Tren stunting ya Mbak ya? Iya, trennya sekarang kan anunya stunting. Iya, oke. Lah itu untuk mencegah bayi terjadinya stunting juga ASI juga merupakan faktor, salah satu faktor untuk mencegah terjadinya stunting. Makanya kan ibu hamil kan ada istilah ibu hamil didapatkan sosialisasi saat hamil di kelas ibu hamil ataupun di penyuluhan di posyandu. Itu pentingnya 1000 hari kehidupan pertama, usia 0 sampai 6 bulan dilanjutkan 1 tahun, habis itu dari 1 tahun dilanjutkan ke 2 tahun untuk pemberian ASI-nya. Mbak Ina agak bergeser sedikit, dipaskan dengan soundnya mic-nya, jadi biar jelas ini masyarakat untuk mendengarnya gitu. Kemudian Mbak, jadi sebenarnya selama masa menyusui bayi ini lebih baik dicukupi dengan ASI saja atau mungkin ditambah dengan makanan tambahan yang sesuai Mbak? Atau memang tidak dianjurkan ya makanan itu? ASI eksklusif, dikatakan ASI eksklusif itu kan 0 sampai 6 bulan. Jadi bayi tidak dianjurkan untuk diberikan makanan pendamping ASI. Kalau setelah 6 bulan dia baru bisa dikasih MPASI sesuai dengan umur pemberian MPASI-nya. Oke, menarik sekali nih Mbak. Kemudian ini begini, ada yang seorang ibu yang kemudian dia menganggap bahwasannya, aduh, ASIku nggak keluar nih gitu. Entah apa yang menjadi faktor ASI ini kemudian tidak keluar. Nah,
kemudian si ibu ini putus asa dan kemudian sudah terlanjur memberikan sufor kepada anaknya gitu. Maksudnya anaknya ketimbang dikasih, dan saya kan banyak ini masyarakat yang memberi anak itu air gula. Nah, itu gimana Mbak sarannya ini bagi ibu muda khususnya ini mungkin ya, yang sudah kadung memberikan anaknya ini sufor. Makanya ya kita sebagai tenaga kesehatan terutama ya, pentingnya kita itu mulai dari awal kehamilan sampai ibu melahirkan, sampai ibu nifas, itu kita wajib untuk memberikan penyuluhan, dan kita wajib juga di waktu nifas kita diberikan kunjungan ibu nifas selama 4 kali. Makanya kan ASI itu terbentuk mulai dari trimester pertama. Untuk perawatannya dimulai dari trimester kedua dan trimester ketiga. Dan ASI diberikan usia 0 hari saat ibu melahirkan, dilakukan IMD. Inisiasi menyusui dini. Kemudian dilanjutkan 3 hari kemudian kita kan sebagai nakes untuk kunjungan ke rumah atau ibu nifas yang ke kita. Nah, itu pentingnya juga untuk memberikan semangat kepada ibu dan untuk memberikan penyuluhan jika memang ASI, kadang kan ASI tidak keluar selama 3 hari. Padahal ibu sudah mulai cemas di situ. Dan ada juga faktor dari keluarga. Kita kasih, bukan hanya memberi semangat kepada ibu, kita penyuluhan itu. Kita wajib memberikan penyuluhan kepada keluarga. Karena keluarga itu sangat juga mendukung untuk memberikan ASI dan juga bisa menghambat pengeluaran ASI karena ibu itu tertekan dengan keluarga, aturan-aturan keluarga, mitos-mitos yang ada di lingkungan seperti itu. Terus kita dilanjutkan hari ketiga, hari ketujuh biasanya sudah mulai ibu sudah dia kadang masih merasa belum cukup, ASInya kok masih sedikit, Bu Bidan kok ASIku masih sedikit ya, ASIku kurang anak saya. Jadi nanti bisa dibantu dengan pemilihan terakhir dengan support seperti itu. Itulah pentingnya kunjungan kita jadi tidak boleh lelah untuk mengasih penyuluhan, memberikan semangat dan memberikan contoh gimana cara memberikan ASI yang benar sampai ibu itu diberikan keyakinan bahwa ibu bisa, kodrat seorang wanita itu kan melahirkan, memberikan ASI ya. Itu harus kita sampaikan kepada ibu tersebut biar mereka itu diberikan semangat, dan juga suami memberikan semangat, keluarga kita memberikan biar tidak sampai ibu tuh benar-benar stres dan merasa tidak bisa memberikan ASI seperti itu. Nanti dilanjut sampai ke usia 14 hari biasanya kita timbang kenaikan berat badannya bayinya ya, Mbak Ine ya. Itu untuk evaluasi bahwa ASI itu kurang enggak, cukup enggak bagi anak kita. Biasanya kan merasakan kurang ya. Ya, biasanya kita ibu ini kurang aja gitu ya. Anaknya haus gitu. Jadi kita itu membawa timbangan. Biasanya saya itu gitu. Kalau kunjungan kita juga biasanya bawa timbangan untuk melihat, dievaluasi berat badannya naik apa tidak. Seperti itu. Selama 6 hari kenaikannya itu berapa, kencingnya berapa, terus habis itu kita evaluasi sampai usia nanti 1 bulan kita kan timbang lagi di posyandu untuk imunisasinya seperti itu. Jadi di sana baru nanti ketemu bahwasanya benar atau tidaknya si bayi ini kurang minum, kurang ASInya enggak cukup atau kurang gitu Mbak ya. Jadi bukan kita para ibu yang seharusnya berpikir ASIku enggak cukup buat anak, enggak ada seperti itu ya Mbak ya. Karena kalau menurut saya, pemikiran saya mesti memberikan support kepada ibu itu. Ibu harus yakin pertama karena ASI itu milik Allah. Yang menentukan semua komposisi semua itu Allah ya. Jadi kita harus yakin bahwa kita mampu, kita sebagai kodrat kita sebagai wanita kita bisa mampu melahirkan, mampu memberikan ASI, terutama karena ASI itu juga menentukan kesehatan anak, pola perkembangan anak juga gitu. Terus yang pertama menumbuhkan rasa percaya diri. Itu memang benar-benar terjadi. Saya rasakan setelah saya juga pernah mengikuti pelatihan manajemen menyusui.
Terus itu kan ada banyak-banyak materi, dan di situ saya memang anak pertama tidak mampu memberikan ASI. Mungkin karena kita juga sama suami kita jauh, kita ikut ibu, pekerjaan masih belum dapat pekerjaan. Anak pasti faktor stres itu memang beda dengan anak yang kedua yang sudah diberikan ASI. Memang lebih percaya diri anak yang kedua. Anak yang pertama itu cenderung diem, kurang percaya dirinya. Oh benar ya, yang setelah disampaikan oleh para peneliti dari guru narasumber kami yang dulu waktu memberikan informasi materi tentang manajemen menyusui itu seperti itu. Ternyata ada di situ percaya fungsi, diri, manfaat ASI untuk bayi, memberikan rasa kepercaya dirian kepada si bayi itu tadi ya Mbak ya. Lalu Mbak Ina, ini yang menarik ini Mbak Ina, apakah di Kabupaten Probolinggo ini khususnya para ibu hamil atau ibu-ibu yang baru melahirkan ini sudah sangat memahami betul nih tentang pemberian ASI eksklusif bagi bayinya? Kalau menurut saya, terutama di wilayah kerja saya, itu kalau ibu-ibunya sudah tahu, sudah paham, tapi dia tidak bisa kebanyakan itu masih tergantung kepada lingkungan yang tidak mendukung, yang sangat berpengaruh, terutama ibu-ibu muda yang baru memiliki anak, itu pasti ada keterlibatan neneknya. Itu yang mempengaruhi. Kenapa bisa itu di-mix. Mbak biasanya? Kenapa biasanya Mbak ini? Dia mempengaruhi. Biasanya kan mitos, kebanyakan mempercayai mitos-mitos. Kalau puting susunya pecah, sudah tidak boleh diminumkan. Katanya, nanti seperti ini kejadiannya. Terus habis itu jika ibunya sudah mengalami sakit, sudah tidak dibolehkan minum ASI-nya. Padahal tidak ada pengaruhnya ya antara ibu sakit dan ASI yang diberikan. Tidak ada pengaruh. Yang pengaruh kan penularan jika memang ibu misalnya sakit batuk, dia demam, ya kan bisa di alternatif dia pakai masker. Kalau ASI-nya kan tetap. Begitu. Ya ini yang sangat menarik. Memang kodrat seorang ibu itu pasti ingin menyusui Mbak, ingin memberikan ASI yang terbaik untuk anaknya gitu. Tapi kadangkala yang menjadi kendalanya itu kita itu yaitu tadi ASI kita seret Mbak Ina gitu loh. Seret nggak keluar gitu. Nah sebenarnya usia berapa hari setelah melahirkan sih Mbak baru ASI itu bisa dikatakan lancar gitu? Tergantung. Kadang sebelum melahirkan juga ASI sudah. Nah itu apa yang mempengaruhi faktor? Yaitu mulai awal pembentukan awal kehamilan di trimester pertama itu kita sudah harus berpikir positif, didukung juga dengan makanan, bahwa ASI kita itu akan keluar nantinya, kita bisa menyusui setelah kita melahirkan anak. Terus habis itu di trimester kedua kita sudah mulai perawatan payudara. Memang kita tidak boleh perawatan payudara yang sampai merangsang ASI itu keluar karena mempengaruhi kontraksi nanti. Oh misalnya memutar puting susu, ya cukup kita bersihkan. Kita puting susu yang terbenam itu bisa kita olah, ya kita melakukan perawatan biar puting susu itu akan muncul nanti. Terus kita sering kan pijat. Yang penting tidak merangsang untuk terjadinya kontraksi saat kehamilan, waktu saat hamil untuk perawatan payudaranya. Dan habis itu dilanjut di saat habis melahirkan proses menyusui itu juga kita tidak boleh kalau sudah keluar tidak dilakukan perawatan payudara juga. Kan itu pentingnya juga kita perawatan. Pembersihannya itu pakai apa sih Mbak? Khususnya mungkin nih ada yang mengalami ibu-ibu hamil yang saat ini mau akan melahirkan, puting susunya ada yang kata Mbak ini tadi tenggelam masuk ke dalam gitu, nggak keluar, nggak muncul gitu Mbak. Nah itu apa tipsnya Mbak? Bisa kita pakai air hangat. Air hangat. Ya. Kompres. Kemudian di kompres, terus habis itu pakai kain gitu. Iya, pakai kain. Terus habis itu dipijat, kita tekan gini, ditekan di area puting, di area yang hitam, air lama itu kita tekan gini, cukup kita ginikan aja, tidak usah dipelintir. Kalau dipelintir puting susunya akan pengaruhi kontraksi. Ya, kontraksi nanti itu saat hamil. Dan juga kalau kita kita
kasih sabun juga tidak diperbolehkan karena juga bisa terjadinya lecet di putingnya. Mbak, kalau makanan gitu ada nggak sih? Memang apa benar itu kan sekarang banyak itu, mulai dari obat-obatan, makanan, mulai dari harga yang murah sampai harga yang wish, ada yang jutaan ya, ada sampai ratusan. Itu memang benar ya bisa memperlancar ASI gitu? Bisa deras gitu banget? Tergantung juga cara kita berpikir. Kita berpikir positif bahwa itu meyakini itu bisa bikin deras gitu ya. Deras. Tapi kita kan berusaha untuk memberikan solusi itu yang tidak sampai seperti itu, beli yang mahal dengan kadang meskipun kita beli yang mahal, saya sendiri aja waktu netei meskipun sudah tahu beli ASI untuk pelancar ASI, terus habis itu makanan yang harus dimakan. Tapi kalau kita stres, capek, itu juga akan menghambat. Iya ya. Kadang memang capek, stres itu akan dialami oleh ibu melahirkan ya Mbak ya Pak. Mungkin 1-2 bulan di proses penyesuaian ya, dia begadang, mana lagi bolak-balik bangun menyusui anaknya. Itu juga pengaruh. Terus pemakaian bra itu juga sangat perlu diperhatikan juga. Lah ini informasi sekali. Gimana itu Mbak Ina? Kalau kita saat menyusui bayi, meskipun waktu hamil kita juga dilarang untuk pakai bra yang terlalu ketat. Itu juga akan menghambat pengeluaran ASI juga. Iya. Dan bentuknya di area mama itu saluran ASI-nya itu juga akan menghambat. Kan tertekan ya. Jadi baiknya untuk memakai bra yang longgar kan, branya itu longgar untuk ibu menyusui. Oh begitu. Itu juga nah tadi kan sempat disinggung nih sama Mbak Ina mengenai puting susu ibu itu masuk ke dalam atau tenggelam atau nah ini sebenarnya lancar atau tidaknya ASI itu apa juga dipengaruhi sama payudara yang besar atau kecil sih Mbak? Kadang ada yang ngomong, payudaraku cilik, ASIku sedikit gitu, payudara gede ASInya banyak gitu. Benar nggak mitos-mitos seperti itu? Kalau menurut saya itu kurang benar, karena ASI itu keluar itu bukan dari putingnya ya, tapi di areola mama yang hitam. Penyerapan di balik itulah tempatnya ASI. Kan puting itu hanya sebagai keran. Kalau perlekatannya sudah benar, bayi itu perlekatannya saat menetek itu sudah benar, dan lamanya menetei juga sudah lama sesuai, pengosongan payudara antara payudara kanan dan kiri sudah seimbang, itu juga akan mempengaruhi juga banyaknya ASI, produksi ASI. Seperti itu. Jadi ASI kecil, puting terbenam, puting itu tidak kurang benar. Yang menentukan banyaknya ASI itu yaitu sudah di areola mama itu. Di yang hitam-hitamnya itu pelekatannya. Kalau semakin bayi itu menghisapnya dengan benar, tidak berbunyi, itu adalah penghisap perlekatan yang kurang tepat. Jadi tunggu Mas, gimana ketika bayi ngisapnya bunyi sampai ngecap gitu? Iya. Berarti itu kurang tepat. Pelekatannya kurang tepat. Oh, berarti kalau nggak ada suaranya itu berarti justru dia menikmati ya. Sampai dia keluar sampai dia mengenyut kan, sampai keluar bibirnya ini sampai lewati yang hitam-hitam betul. Sampai dia itu kan sampai domble gini, sampai dikenyut sampai berarti itu lancar keluar dengan maksimal ya ASInya ya. Deras ya Mbak ya. Dan biasanya pengalaman saya beberapa kali itu kayak sakit gitu Mbak ya, ketika semakin dikenyot si anak ini ya, si bayi ini ya. Itu berarti udah keluar. Sudah keluar. Gitu. Lalu gampangnya nih Mbak Ina, tips ini bagi ibu yang baru melahirkan atau mungkin yang sedang hamil saat ini, agar ASI kita itu lancar, nggak mengeluh ASInya seret gitu. Apa ini Mbak? Mulai dari makanan, mulai dari perawatan. Nah ini apa yang harus dilakukan? Yang pertama itu adalah ibu itu harus bahagia dulu. Bahagia? Ya, itu sangat penting. Bahagia ya? Psikisnya harus senang. Harus bisa menikmati bahwa dia bangga sudah bisa hamil ya. Bisa menjadi seorang ibu. Jadi dia seharusnya harus bangga dulu. Aku sudah jadi kodrat wanita, bisa hamil, sempurna ya, bisa Mbak. menyusui. Ya, kalau benar-benar kalau kita paham itu semua, kita akan menjalani sebagai seorang ibu itu dengan senang. Tidak mudah terpengaruh. Yang penting dukungan keluarga itu juga penting. Itu yang utama menurut saya. Bahagia. Dukungan keluarga, ekonomi itu
yang sangat penting ya. Kenapa? Terutama juga suami. Kan karena ibu seorang wanita itu sangat sensitif. Itu juga sangat mempengaruhi pola kehidupan ke belakangnya untuk merawat anak, untuk memberikan ASI juga ya. Dan juga didukung dengan makanan. Makanan itu juga penting untuk kesehatan, kualitasnya ASI-nya. Jadi ASI itu lebih kental, lebih banyak produksinya. Itu dari makanan yang banyak mengandung vitamin, mineral, protein, baik nabati maupun hewani. Seperti itu. Istirahat yang cukup, pemakaian bra yang tepat, terus habis itu kita tidak bosan-bosan untuk selalu mencari informasi, bertanya ke petugas kesehatan ketika waktu posyandu. Kadang kan saya itu seringnya di posyandu itu habis timbang langsung sudah pergi. Oh, Nah, jadi itu tidak mesti sempat saya untuk tekankan. berdiskusi ya Mbak ya. Kebanyakan ibu-ibu tuh kayak gitu, posyandu hanya timbang, padahal di situ tempatnya kita pelayanan untuk mencari informasi tentang kesehatan. Biasanya di situ kita melakukan pelayanan juga untuk yaitu ditanyain ASI eksklusifnya, berat badannya. Oh, kalau dia memang waktu saat itu menetei usia 0 sampai 6 bulan dan sampai dilanjut 2 tahun, kita bisa mengevaluasi dari situ. ASI, kenaikan berat badannya. Makanya ibu-ibu sering kita kasih tahu bahwa posyandu itu sangat penting, bukan hanya untuk menimbang, tapi juga wahana untuk konsultasi sebagai cari informasi tentang kesehatan, baik itu ASI eksklusif, ibu hamil, seperti itu. Terakhir nih Mbak Ina, apa pesan dan saran untuk ibu hamil di Kabupaten Probolinggo ini, khususnya mereka mungkin yang sedang akan mengalami masa-masa menyusui? Ya. Pesan dari saya untuk ibu hamil di wilayah Kabupaten Probolinggo, tetap semangat untuk memberikan ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan karena ASI itu sangat penting untuk mencegah anak kita stunting, untuk menjadikan generasi penerus bangsa kita jadi anak yang sehat, kuat, dan berprestasi. Untuk kedepannya ibu-ibu tidak boleh putus asa, kita tetap harus berkonsultasi kepada nakes terdekat. Setiap posyandu kita bisa untuk jadikanlah posyandu itu ajang atau wahana tempat kita untuk berkeluh kesah masalah kesehatan. Seperti itu. Baik, terima kasih ya Mbak Ina atas waktunya, juga terima kasih atas beberapa informasinya. Jadi tidak ada alasan lagi khususnya bagi ibu yang akan melahirkan atau yang mungkin saat ini sedang menyusui, ASInya seret ya. Tadi udah diberikan beberapa tips agar ASInya ini lancar. Sukses selalu buat Mbak Ina ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu di podcast Ngobras Mbak. Sehat selalu buat Mbak Ina dan semoga tetap setia mendampingi ibu-ibu hamil khususnya di posyandu ya. Terima kasih Mbak Ina. Sama-sama. Ya baik, Sobat Mintis, itu tadi perbincangan kita mengenai pemberian ASI terhadap anak kita, ASI lancar, ASI seret. Tadi solusinya udah diberikan oleh Mbak Ina. Dan ada pesan yang sangat penting bahwasanya semua wanita, semua perempuan itu kodratnya adalah kita wajib hukumnya untuk memberikan ASI kepada anak kita, karena itu akan membantu tumbuh kembang anak. Dan apabila kita mengalami masa-masa kesulit dalam proses menyusui itu, jangan ragu untuk kita berdiskusi bersama dengan bidan terdekat atau datang ke pusat kesehatan yaitu di puskesmas. Sekian ya Sobat Mintis untuk tema kita pada podcast kali ini. Semoga apa yang kita berikan ini benar-benar bermanfaat dan semoga menambah wawasan Sobat Mintis di rumah. Saya Melia Subandi mewakili kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.